lama tinggallah kami sendiri di jalan. Nggak ada kendaraan lain. Jalan, itu kan kalau Flores itu kan terkenal 1000 tikungan. Belok-belok, naik turun, gitu-gitu. Cuman kan karena kondisinya malam waktu itu, kami nggak bisa lihat pemandangan apa-apa. Wah, nanti hati-hati di sana, gini. Soalnya di situ ada Wentira, pintu masuk ke Saranjana yang katanya bisa nembus ke yang kota baru yang di Kalimantan. Kota Wentira? Iya, jadi di Wentira itu kayak pintu masuk ke kota gaibnya. Menurut warga lokal nih? Warga lokal. Ada tuh puskesmas apa, saya lupa. Pokoknya tertulis tuh jelas puskesmas, tapi gede banget. Semua lampunya terang benderang hidup dan semua jendela, semua pintu terbuka lebar. Lalu turun, mau permisi dong. Permisi, saya numpang istirahat. Nggak ada satupun yang jawab dan nggak kelihatan ada satu orang pun. Saya cerita nih soal puskesmas, itu tadi ada puskesmas yang itu. Hah? Gimana bentuknya? Oh gini. Nggak ada puskesmas yang begitu modelnya. Di sini gitu. Saya orang dinas kesehatan, saya pasti tahu. Jadi guys, sebelum videonya dimulai, gue pengen ngasih tahu ya, kalau Indonesia itu kaya akan adat istiadat, budaya, di mana satu dengan yang lainnya itu belum tentu sama atau berbeda. Salah satunya adalah masyarakat-masyarakat lokal yang punya kepercayaan yang berbeda. Nah makanya kita harus menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan itu. Ada tuh di sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dan menurut gue sendiri, RJL bisa jadi wadah buat temen-temen menyalurkan kisah folklornya, kisah kepercayaan lokalnya, yang tadinya cuma lisan gitu, sebatas di suatu kelompok, jadi masuk ke ranah digital yang modern. Keren gak gue? Nah hari ini gue kedatangan sepasang suami istri yang biasanya itu dia melakukan touring lah keliling Indonesia. Dari barat ke timur, ke tengah. Dan dalam melakukan perjalanan itu ada kejadian-kejadian di luar Nurul yang pernah mereka alamin. Lo tonton dulu nih videonya. Nah, langsung aja kita sapa nih guys. Halo, udah Ricky dan Unifoni ya. Terima kasih udah datang di sama-sama RJL ya. Jadi waktu itu katanya touring dari Padang ke Timor Leste. Ya. Naik apa tuh? Naik motor. Naik motor 150 cc. Berdua doang? Berdua doang. Bojengan. Berapa hari? 104 hari. 104 hari. PP, dari Padang kembali ke Padang lagi. Dan katanya saat itu mengalami kejadian di luar Nurul, ketemu sama anak-anak yang lagi nari-nari di hutan. Itu gimana? Ya begitulah, lagi jam 3:30 pagi riding, tiba-tiba lihat segerombolan anak yang berbaris rapi, nari-nari gitu kayak menyambut kita lewat, tapi dengan suasana yang hening dan di tengah-tengah hutan, jauh dari perkampungan. Jadi semuanya nari begitu? Ya. Dan pernah juga melakukan touring dari Padang ke Wentira dan salah satu kota Sulawesi. Ya, keliling Sulawesi. Ngalamin kejadian di luar Nurul juga? Yes. Wow. Baik, ditahan dulu ceritanya. Seperti apa kisah pada kali ini? Mungkin nanti udah Ricky dulu nanti yang cerita tentang pengalamannya.
Dan buat kalian yang mau ngirim cerita bisa banget ke sini, siapa tahu nanti bakal diundang sama tim RJL. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Mau ikut? Na 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 na. Sihir Pelakor, film kedua dari RJ5, tayang serentak di bioskop 31 Juli 2025. Seperti apa fenomena yang dialami oleh Uda Rizky? Langsung kita tanya. Jadi gimana Uda pengalamannya berawal? Ya, jadi waktu itu tahun 2021 masih COVID lah. Jadi awalnya kami itu salah ini karena kan di awal tahun grafiknya turun tuh COVID. Jadi kami pikir sudah aman nih kita buat jalan. Nah Februari kita start jalan dari Padang. Tujuannya ke Timor Leste. Riding lah, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores. Nah, di Flores itu di Aimere, kita naik kapal langsung ke Kupang. Jadi Aimere itu kira-kira di tengahnya Flores. Ke Kupang, lanjut mau ke Timor Leste-nya ternyata belum bisa karena waktu itu masih COVID, jadi bordernya totally tutup. Nah, balik lagi ke Kupang. Kapalnya yang kami dapat jadwalnya tidak lagi ke Aimere tapi ke arah Larantuka. Larantuka tuh di ujung timurnya Pulau Flores. Kita berangkat dari Kupang itu sekitar jam 11, kapalnya mulai jalan. Jam 11 siang, nyampe di pelabuhan, aduh lupa lah namanya. Yang dekat Larantukanya itu sekitar jam 2:30 pagi. Nah waktu itu saya sama istri itu mikir kalau kita istirahat dulu di Larantuka nanggung nih, karena harus ke kanan lagi, ke timur lagi dari pelabuhan. Habis itu juga belum tentu ada apa-apa kan jam segitu, malah ngider-ngider nggak jelas. Akhirnya kita putuskan karena memang tujuan kita, teman yang nunggu kita itu di kota Maumere. Kita putuskan ya udah langsung aja keluar pelabuhan, kita langsung ngarah ke barat ke Maumere. Karena kalau dihitung waktunya pas nih jam 7 pagi kita sudah sampai di Maumere. Kita jalan. Memang waktu kita keluar dari pelabuhan itu truk-truk yang lain yang ikut sama kita di kapal tuh pada keluar nih. Oh aman berarti, ya kan? Karena pada keluar. Taunya waktu keluar dari pelabuhan itu truk, mobil-mobil lain langsung melipir istirahat di warung-warung di luar. Nah, kami nggak tahu. Kami jalan aja karena memang baru pertama kali lewat situ. Jadi nggak tahu juga kebiasaan di sana, nggak tahu kalau orang-orang sana biasanya nggak mau jalan kalau gelap. Nah, dari situ ada motor-motor lain juga sih sebenarnya yang ikut, ada 1-2 mobil, tapi itu ternyata mereka tuh yang cuman di perkampungan yang dekat-dekat dari situ. Jadi cuman jalan berapa menit, mereka ada yang melipir. Jalanannya kayak gimana saat itu? Ya, jalan lintas Flores, jangan bandingin sama Pantura sih, tapi kayak jalur lintas nasional yang memang kiri kanannya dominan hutan, nggak terlalu lebar dan nggak ada penerangan. Oh, jadi dari motor aja penerangan? Ya, sama dari kendaraan lain ya. Paling nanti kalau ada perkampungan baru ada tuh lampu-lampu. Gitu nanti ya cuman perkampungannya juga cuman paling dikit, habis itu hutan lagi gitu kan. Nah lama-lama tinggallah kami sendiri di jalan, nggak ada kendaraan lain. Jalan itu kan kalau Flores itu kan terkenal 1000 tikungan ya, 1000 tikungan Flores, jadi jalurnya itu memang asik buat riding sebenarnya, belok-belok naik turun gitu-gitu. Cuman kan karena kondisinya malam waktu itu kami nggak bisa lihat pemandangan apa-apa.
Tapi harusnya cakep banget sih di situ. Nah, tiba-tiba dari jalur yang begitu belok, langsung berubah suasananya yang tadinya hutan belantara, berubah jadi hutan produktif. Yang pohon-pohonnya itu rapih, kayak hutan jati, gitu-gitu. Nah, kami jalan itu tiba-tiba itu udah lurus aja tuh jalan lempeng. Kiri kanan itu langsung hutan-hutan yang begitu. Tapi kita berdua udah ngerasa kayak ada ya di Flores jalur selurus ini dan sepanjang ini gitu. Karena waktu itu kayaknya jalannya panjang banget dan lurus aja. Tapi ya udahlah, kita jalan terus kan. Jalan terus. Lalu di satu titik tuh saya ngelihat di kejauhan itu kayak sebelah kanan jalan, jadi kan aspal gitu kan kita jalur sebelah kiri. Nah ini jalur ini kosong nih. Nah jadi di bahu jalan sebelah kanan itu di ujung ke apa ini putih-putih kayak ada ini keramaian atau apa gitu kan. Jalan waktu itu karena gelap dan saya juga kebetulan silindris, jadi kalau udah malam itu nggak berani yang terlalu ini kan, paling 40-50. Terus makin dekat itu saya ngelihat kayak ada anak-anak kecil yang mungkin usia SMP atau kelas 5, kelas 6 SD gitu ininya. Baris satu di pinggir jalan, terus 1 meter, 2 meter lagi, satu sepanjang jalan gitu berjejer, rapih, menghadap ke jalan, diam di tempat. Lalu ketika kami riding, melewati mereka, itu mereka kayak menari, hanya tangannya yang bergerak begitu, sambil tanpa ekspresi dan ngeliatin kami lewat gitu. Jadi kayak dan yang lebih anehnya lagi waktu kami lewat itu sebenarnya kondisinya itu waktu itu kayaknya bulan lagi nggak terang. Nah tapi pas kami lewat di bagian itu kayak terang, jadi kayak kami bisa ngelihat jelas. Nah nggak ngerti juga kenapa. Lalu anak-anak ini hening. Maksudnya kan kalau memang anak-anak lagi ngumpul lagi apa pasti adalah celotehan, bercanda atau apa segala macem. Ini kira-kira waktu itu kita sejam ya, mungkin sekitar setengah 4 pagi. Dan ya pertama mikirnya, ngapain nih anak setengah 4 pagi di hutan? Nggak ada perkampungan. Lalu kalaupun mereka lagi ada acara, pasti harusnya ada orang-orang dewasa. Ini nggak, emang cuman gitu mereka aja. Dan benar-benar nggak ada suara, jadi cuman suara motor kami. Dan lampu pun ya cuman lampu motor kami gitu. Jadi semuanya nari begini? Ya, pokoknya saya nggak ingat jelas gerakannya seperti gimana, tapi pokoknya kayak menari begitu, tangannya melambai-lambai begitu. Ingatnya ini sih. Sosoknya kayak gimana? Jadi ya, anak-anak, tapi nggak sebenarnya kalau diingat-ingat, saya nggak lihat di awalnya, tapi saya ingat yang terakhirnya yang baru saya berani ngelihat langsung. Sisanya itu awalnya itu saya cuman nggak berani lihat, cuman dari ujung mata gitu aja. Itu kayak normal sih, kayak anak-anak biasa pakai baju putih-putih. Putih-putih? Semuanya? Tapi putihnya itu bukan putih cerah gitu, kayak putih Busuk. apa ya? Putih-putih karung, sih kayak itu. Tapi putih, bukan yang putih apa? Bukan putih kain kafan? Enggak itu kan putih banget tuh kalau kena lampu. Yeah. Ini enggak yang ya mungkin putih lusuh lah. Tapi itu yang beda-beda tinggi. Yang 2 terakhir itu yang saya lihat tuh yang satu anak cowok pakai celana pendek kayak kaos oblong gitu. Yang sebelahnya cewek agak lebih tinggi pakai dress. Nah, itu yang jelas banget lah ekspresinya juga. Itu mereka tuh ngelihat tanpa, nggak ada yang ketawa, nggak ada yang apa gitu, cuman beneran yang tanpa ekspresi terus ngikutin kita. Itu yang apa ya waktu itu kayak, aduh ini apa ini? Terus riding terus. Nah, yang ininya setelah itu saya tuh ngelihatnya banyak, sementara istri cuman ada 5 atau 6 orang. Sementara saya ngelihat itu lebih dari 10 orang. Itu kita setelah selesai perjalanannya kita sampai berdebat jumlah orangnya
Banyak kok, enggak cuma 5 ini, enggak banyak gitu. Jadi nggak ngerti itu kenapa bisa beda itu. Ya pokoknya itu udah sunyi aja sih, tiba-tiba lagi cet enak, panjang jalannya, tiba-tiba begitu. Nah itu kami nggak berani ngomong apa-apa saat itu, karena kan biasanya memang udah patakan kalau di perjalanan lihat yang aneh jangan langsung diomongin kan. Nah yaudah kita diem aja. Itu jalan lurusnya itu masih panjang banget setelah itu, jadi kira-kira kayak mereka tuh di tengah-tengah jalur panjangnya itu, jalur yang lurus itu. Lalu setelah itu ketemu lagi jalur yang belok-belok, ketemu perkampungan, sudah ada perkampungan, ada ini, baru kami berani ngobrol. Tuh tadi kamu lihat nggak? Ini, iya, yang anak-anak kan, iya. Yakin nggak itu anak-anak? Nggak tahu, dia istri langsung yang nggak tahu deh. Ini, yaudahlah, nggak usah dibahas. Kita jalan. Nah, saya potong ke sini dulu ya. Ketika kami sampai di Maumere, ketemu teman, kami cerita, ada nggak sih anak-anak di daerah situ? Saya ceritain ininya, 3:30 pagi gitu. Nah si temennya bilang, ada sih daerah seperti yang kamu bilang itu, tapi nggak mungkin anak-anak di situ jam 3:30 pagi. Nggak mungkin gitu. Oh gitu, tapi kami ngelihat loh begini-gini. Dia bilang ya daerah situ sih emang sering sih orang ngelihat yang aneh-aneh. Nah kata dia nih. Ya kata teman gitu. Nah terus saya lompat sedikit. Setelah saya sampai di Padang udah selesai, saya kan masih penasaran nih. Saya carilah dengan Google Map, telusuri di mana ya jalur dari antara pelabuhan sampai Maumere itu yang seperti itu kondisinya. Ketemu. Tapi jalur itu kalau di Google Maps saya hitung cuman paling 2-3 kilo panjangnya. Jadi harusnya kalau riding ya paling cuman 10 menit selesai. Dan itu pun dengan ada bangunan, nggak yang pure hutan semua. Nah, sementara yang kami lewat malam itu kayak panjang banget. Beneran sampai bosan jalan di itu saking ininya. Hutan semua lagi? Hutan semua. Jadi, loh, malam itu kita lewat mana ya? Nah, itu yang jadi ininya. Nggak ada orang sama sekali? Nggak ada. Beneran nggak ada saat kondisi itu. Sayangnya, istri yang tadinya masih videoin, ketika sudah masuk jalur yang itu, dia udah ngerasa aneh. Dia nggak berani hidupin kamera, dia nggak berani ngelihat. Jadi dia tuh yang sudah yang lihat jalan bawah aja. Terus kalau terakhir yang dia bilang, dia juga lihat anak yang sama, yang 2 terakhir itu pun dia ngelihatnya itu kan saya yang bawa motor. Jadi kepala itu dia cuman ngintip lah dari sebelah kiri, nggak berani yang nengok ke kanan langsung. Nah sayangnya saat itu memang dia nggak berani videoin. Jadinya ya kita nggak ini juga. Tapi kita inget banget posisinya, suasana ininya. Dan ketika kita buka Google Street View-nya mirip tapi beda. Jadi kondisinya itu lah nggak kayak gini nih yang kemarin kita jalan gitu. Kata temennya emang yang aneh-aneh itu apa? Ya katanya banyak sering orang lihat penampakan di situ. Habis itu sejarahnya katanya. Jadi kalau yang sesuai yang di Google Map itu memang kita lihat itu ada kayak bangunan kayak punya gereja lama. Terus kata teman yang di situ bilang, iya itu tanah gereja dari dulu, dari zaman Belanda itu sudah ada yang daerah itu. Dan dulu sih katanya, sejarahnya nih kata teman saya ya, di situ memang sering ini ya kayak kuburan massal, tempat zaman Belanda. Ini yang teman yang itu ceritakan, kami juga nggak tahu. Kalau tahu nggak akan berani lewat. Ya kan, jadi cerita begitu. Jadi yang berarti apakah anak-anak itu manifestasi dari masa lalu, kurang tahu juga. Nah, abis itu, balik lagi nih, lewat dari itu kan kami sudah ngobrol tadi, kan lanjut jalan. Nah, kira-kira sudah sekitar 4:30. Udah mulai lapar nih, udah 2 jam jalan kan. Kita harus berhenti nih, mau minum bentar, makan. Kita bawa biskuit kan bekal. Di mana ya?
Dengan jalur begitu kan nggak mungkin berhenti pinggir jalan gelap-gelap gitu kan. Kira ya udah kita tunggulah tempat terang, cari tempat terang. Ada beberapa ketemu perkampungan, cuman kan orang-orang situ kayak lampunya tuh cuma lampu-lampu 5 watt yang remang-remang, itu juga kayaknya kalau kita berhenti di sini nggak aman juga deh. Udah carilah tempat yang agak terang, jalan. Tiba-tiba masih lingkungan hutan-hutan gitu, ada satu bangunan sebelah kanan, dari jauh udah kelihatan tuh terang benderang. Wah bisa tuh kita mampir di situ. Kita masuk, kita lewat. Berarti setelah tadi ketemu anak-anak ya? Iya, ini. Okay. Tapi masih di perjalanan itu juga. Ada tuh puskesmas apa, saya lupa. Pokoknya tertulis tuh jelas puskesmas. Tapi gede banget. Jadi kita masuk di halamannya itu kayak bangunan apa ya? Jadi kayak ini terasnya, pintu masuk gedenya, terus sayap kiri, sayap kanan gitu. Kayak bangunan yang model begitu. Gede banget. Semua lampunya terang benderang hidup dan semua jendela, semua pintu terbuka lebar. Kita masuk di halamannya, berhenti pas depan terasnya. Lalu turun, mau permisi dong, nggak mungkin main nyelonong aja ini. Sampai situ teriak permisi gitu kan. Nggak ada orang di halaman depan yang di bagian apalah istilahnya resepsionis. Saya masuk lagi agak ke dalam, lihat di dalamnya masih banyak lorong-lorong ke sini gitu-gitu. Saya teriak lagi, permisi, saya numpang istirahat. Nggak ada satupun yang jawab dan nggak kelihatan ada satu orang pun. Jadi puskesmas ini kiri kanannya hutan? Ya. Satu-satunya bangunan di hutan? Yes, dan terang benderang. Oke. Jadi abis itu teriak-teriak, kok nggak ada ya? Ada perasaan aneh saat itu, tapi kayak ya udahlah ya gitu, karena udah lapar banget, udah ini banget, dan nggak tahu lagi di mana mau berhenti kan. Ya udah, akhirnya kita duduklah di teras si puskesmasnya ini sambil makan biskuit, minum air bentar. Nah itu anjing ada sekitar 2-3 ekor itu apa ya istilahnya, langsir, kalau orang Sumatera bilang langsir, kayak mondar-mandir gitu, di keluar masuk di ini. Agak ini puskesmas tapi kok gini gitu, orangnya nggak ada, malah anjing yang keluar masuk gitu kan. Nah yang agak bikin mulai bertanya-tanya itu, karena itu kan sudah mulai menjelang subuh ya. Ada truk lewat, ada beberapa lah, 2-3 truk lewat. Terus yang saya masih ingat banget itu, jadi dia kayak di bengkolan gitu. Jadi kita duduk sini kan, nah jalan itu jadi begini. Itu ngelihat banget si truk ini, supir sama si kernetnya itu kayak ngelihat kita tuh kayak ngelihat aneh. Kayak, ini ngapain orang ini duduk di sini? Kayak seolah-olah gitu, kita ngeliatnya, lah kok orangnya ngeliat gitu banget sih gitu. Ya udahlah, kita lewat kan. Akhirnya udah selesai makan biskuit, udah minum, ya udah. Cuman karena masih saya teriak aja, kami pamit ya, terima kasih udah boleh istirahat. Maksudnya ya menjaga-jaga aja sih, saya teriak gitu, terus jalan. Aman nih. Nah, sampai ke tempat teman yang tadi itu, kebetulan istrinya itu orang dinas kesehatan. Nah, setelah cerita yang soal anak-anak nari, saya cerita nih soal puskesmas. Itu tadi ada puskesmas yang itu. Hah? Gimana bentuknya? Oh gini-gini. Nggak ada puskesmas yang begitu modelnya di sini gitu. Saya orang dinas kesehatan, siapa sih tahu? Terus kami tadi itu beneran, ya nggak ada yang model begitu, nggak ada, dan nggak mungkin sebesar itu di situ. Kalaupun sebesar itu di kota, nggak mungkin di daerah begitu ada yang sebesar itu. Buat siapa? Kami mikir, iya juga ya, karena itu gede banget dan udah kayak rumah sakit gede dengan lorong-lorong, banyak ruangan. Tapi masih bagus. Saat kami lihat itu bagus, catnya bagus, ininya bagus. Tapi kayak bangunan zaman Belanda apa baru? Dibilang zaman Belanda banget kayaknya enggak sih. Tapi udah tua lah. Ya, tapi bagus. Okay. Catnya bersih, ininya pokoknya bersih. Tapi model tua nih. Ya. Bukan yang modern. Bukan modern yang rumah sakit sekarang kan udah ini enggak yang begitu. Jadi masih kayak ya bangunan di desa lah. Iya. Tapi gede, ruangannya gede, halamannya gede, ini gede, dan setelah kami pikir ya juga memang ngapain di desa, di hutan. Jalur begitu, hutan lah, bukan di desa, di hutan, jauh dari perkampungan, ada puskesmas, terus
semua lampunya hidup dan semua jendela terbuka lebar. Nggak ada orang satupun. Itu kayak gimana ya mikirnya gitu. Nah setelah kami ceritain gitu, akhirnya temennya bilang, oh ya sudah nggak apa-apa. Berarti kalian itu disambut masuk ke Flores, lalu kalian dibantu ketika kalian butuh tempat untuk istirahat disediakan. Nanti cuman saya mikir-mikir, ya oke sih kita nggak ngalamin, kita ngelihat ini. Tapi yang supir truk itu ngelihat kami aneh, jangan-jangan kami duduk entah di mana gitu. Bisa jadi kan, tapi kami nggak tahu karena nggak tahu juga supir truknya siapa gitu. Dan memang kalau dipikir-pikir kan kalau di Flores itu mereka punya, kita ngelihat sih, bahkan waktu sudah terang pun ada kelihatan sepanjang jalan kita Flores itu. Jadi kayak misalnya ada orang meninggal kecelakaan di jalan. Nah di lokasi itu biasanya mereka bikin kuburan walaupun kosong. Menandakan bahwa ini si ini dulu ininya meninggalnya di sini. Nah yang kalau yang jenazahnya memang di kuburan yang layak. Dibuat tanda. Tapi itu dibikin tanda begitu. Nah jangan-jangan apa kita duduk di tempat yang begitu atau gimana, nggak tahu juga. Itu ya, dalam satu perjalanan malam itu yang sampai sekarang saya ini nggak masuk akal. Bahkan saya mencoba apa kami halu ya, ya kan, karena kan ini, tapi lah di kapal kita udah tidur, sudah ini, jadi kita keluar kapal itu dengan segar. Ya kan ngapain lagi di kapal kan, udah pasti tidur. Kita ngambil ruangan VIP-nya ada AC, bisa tiduran. Ya udah kita tidur, begitu menjelang mau sadar kita keluar kapal itu udah dengan segar. Jadi bukan karena kecapean, bukan karena ini. Nah cuman ya itulah. Sampai sekarang itu masih kebayang banget. Nah lupa, kan kami sampai di Maumere. Sudah cerita-cerita terus masuk hotel. Hotelnya sih aman, nggak apa-apa. Cuman malamnya istri ketika udah mau mandi, pas dia lagi cuci muka, dia tutup mata itu, dia tiba-tiba langsung yang shock begitu. Karena begitu dia tutup mata, itu wajah si anak cewek yang terakhir dia lihat itu tiba-tiba kayak muncul di hadapannya dia. Di hotel? Ya di hotel. Tapi hotelnya sih aman, hotel baru. Cuman dia gitu langsung muncul kayak itu, kayak ngagetin gitu. Dia langsung buka mata, nggak ada apa-apa. Habis itu dia yang mandi itu udah nggak berani tutup mata. Tapi endingnya cuma di situ sih. Habis itu dia nggak pernah diganggu lagi yang kayak begitu. Saya pun sama yang soal anak-anak dan itu sampai sekarang ya nggak pernah ini lagi. Tapi ya masih kebayang-bayangnya ekspresinya, suasananya. Setiap kali saya cerita ini saya selalu merinding. Itu sih yang ya nggak masuk akal lah rasanya. Iya. Nah ini mungkin hari ini kita kedatangan istri Uda Rizky juga ya. Yang mana mungkin penglihatannya mungkin beda nih dari Uda Rizky ya pada saat itu. Jadi mungkin langsung kita panggil aja versi istrinya nih. Ya guys, sekarang gue juga kedatangan Unifoni ya, istri dari Uda Rizky ya, yang waktu itu mengalami fenomena di Pulau Flores ya. Nah kalau versinya Uni sendiri kayak gimana itu saat itu? Kalau dari sayanya ketika kita udah turun dari pelabuhan itu, pokoknya udah mau mendekati hutan yang itu ya kok ya, yang kita mau lewat, ngelihat anak-anak itu, saya udah bilang sama dia, kok kayaknya saya nggak usah ngerekam ya. Udah rasanya udah beda pada saat itu, vibe-nya udah beda. Udah ya nggak usah ngerekam, kameranya kita tutup aja. Habis itu nggak lama setelah itu barulah ngelihat si anak-anak itu baris. Karena saya lihatnya itu, ini dia, saya lihatnya dari sebelah sini kan. Udah rada takut sebenarnya. Tapi benar-benar yang kelihatan ekspresinya bagaimana mereka itu tuh yang, ini kita jalan, mereka berdiri di sini berbaris, nari, terus ngelihat kita tuh yang tatapannya benar-benar yang kosong, putih, pucet, terus yang benar-benar gak ada suara, cuman tangannya doang yang gerak dan kepala mereka doang yang gerak kayak gini. Sambil nari-nari. Dan penglihatan kami yang terakhir yang 2 orang anak itu, yang terakhir yang yang cowok agak kecil, yang cewek agak gede. Itu. Tapi yang paling jelas sama saya yang cewek terakhir. Kayak gimana tuh? Itu tuh benar-benar dia pakai dress, bagus. Pokoknya cantik lah. Tapi karena dia pucat, dia putih, dan dia tanpa ekspresi, tatapan matanya kosong, itu tuh yang buat saya yang apa ya,
dia nggak nakutin, nggak kayak yang scary banget, enggak. Tapi karena tatapan matanya yang betul-betul ngeliat gini, itu tuh yang bikin beda gitu. Nah ini jadi merinding lagi. Itu ngelihat ke Unik? Ngeliat ke saya, ngeliat ke kita berdua lebih tepatnya. Tapi mungkin pada saat itu karena saya ngeliat matanya yang terakhir, jadinya kita kayak saling tatapan gitu. Dah, sampai setelah itu, tadi udah cerita ke teman malamnya ya kita ketemu sama teman itu. Oke, di situ memang banyak tuh penampakan anak-anak. Oh, banyak lihat penampakan anak-anak? Di sana, kata teman yang cerita ini. Dah, setelah kita dari rumah teman itu, kita balik ke hotel. Mandi. Sayanya mandi, masuk kamar mandi. Pas mau cuci muka, tutup mata lah kan. Tutup mata mau basuh muka. Terus tiba-tiba wajah anak yang terakhir cewek itu tuh tiba-tiba kayak zet gitu. Kayak muncul di depan saya gitu. Tapi bukan muncul secara nyata, enggak. Pas saya tutup mata, terus basuh muka, tiba-tiba zet. Terus saya langsung kaget. Yang itu tuh benar-benar oke. Tenang, saya bilang gitu. Habis itu sejak dari situ saya nggak berani lagi tutup mata. Jadi mandinya tuh buka mata aja. Oh, dia muncul pas tutup mata? Pas tutup mata. Cuma muncul bayangannya dia doang. Kayak yang benar-benar ekspresinya tadi itu, yang terakhir. Yang pucet, kosong, tatapannya putih. Cuma tangannya doang yang gerak, jalan ngeliatin kita pas riding. Gitu doang pada saat itu. Habis itu saya udah gak berani lagi tutup mata, mandinya udah buru-buru aja. Nah kalau tadi yang dari lihat anak kecil ke puskesmas tuh gimana? Nah kalau yang ke puskesmas itu sebenarnya rada aneh sih. Karena kita ketemu puskesmasnya itu benar-benar yang puskesmas besar tapi di hutan dan jauh dari perkampungan. Jadi tuh saya pikir ini kayaknya kayak rumah sakit, tapi rumah sakit perkampungan yang cukup besar gitu. Tapi tulisannya puskesmas. Tulisannya puskesmas, benar. Saya mikirnya rumah sakit itu karena apa? Ada lorongnya kayak rumah sakit, terus bagian sini cukup lebar kayak ada bagian IGD-nya, bagian resepsionisnya dulu. Terus sebelah sini ada kamar-kamarnya. Kalau dari luar ya kelihatannya karena ada jendela. Tapi kosong. Tapi kalau misalnya itu beneran puskesmas yang sudah lama terbengkalai, pasti itu kotor kan? Ada serok-serok daun lah atau apa. Itu enggak, bersih, terang. Dan cukup terawat kalau misalnya kita lihat. Nah, sampai dia bilang, ya udahlah kita di sini aja. Dia juga bilang permisi, saya juga ikut permisi ya gitu. Nah, saya sempat cuci muka tuh di situ. Karena di situ ada kayak tandon air yang bisa buat cuci tangan gitu. Udahlah, saya cuci muka dulu sebentar. Oke. Permisi ya, saya mau cuci muka. Pokoknya setiap apa yang saya lakukan, saya minta permisi dulu. Permisi gitu. Nah terus ketika setelah selesai cuci muka, saya ngeliat tuh ke arah lorong. Penasaran, pengen cari orang sebenarnya, bukan pengen cari apa-apa. Masuk ke situ, nggak masuk ke lantai lorongnya, belum sampai. Sampai di sini doang. Duh, kok berat ya maksudnya. Jangan deh. Kayak yang ada sesuatu yang besar gitu di dalam situ yang kayak nggak enak banget, vibe-nya nggak enak. Jadinya ya udah deh saya keluar aja. Akhirnya duduk di teras sama dia, makan biskuit sama minum. Nah yang lebih anehnya lagi, karena tidak ada orang tadi yang sudah dipanggil-panggil itu, yang keluar kan malah anjing. Loh kok anjing bisa keluar masuk di puskesmas? Anjing-anjing kampung gitu. Bisa 2-3 ekor keluar masuk aja. Ini beneran gak ada orangnya. Itu tuh yang, ini gimana ya maksudnya? Kita mau, jangan sampai nanti kita dibilang lancang masuk ke rumah orang gitu kan. Kita udah bilang permisi. Gimana ya? Gimana ya kok gitu. Ya udahlah cepat aja makan, terus minum. Terus udah kita pergi. Sebelum pergi jangan lupa dulu bilang makasih ya gitu. Udah habis itu kita pergi. Duh ini tambah dingin lagi ceritanya. Dan itu sempat nyari nggak di Google Maps tuh? Tadi puskesmas apa sih gitu? Ada. Jadi setelah kita sampai di Padang, pengen tahu kan. Jadi ini kira-kiranya gini. Termasuk lah saya nyari jalur yang panjang tadi itu kan emang ketemu yang mirip tapi cuman 2-3 kilo.
Nah, yang puskesmasnya itu saya sampai telusuri tuh satu-satu. Di mana ada puskesmas, cari lihat. Nggak ada, memang nggak ada yang mirip. Nggak ada, dan rata-rata memang puskesmasnya itu selalu adalah rumah-rumah orang di sekitarnya gitu. Ini nggak ada yang di tengah. Nggak ada, memang beneran hutan, tiba-tiba dia terang sendiri di situ. Berarti masih jadi misteri ya? Nah, katanya kalian berdua juga pernah touring ke Wentira dan Sulawesi ya. Dan ketika di salah satu kota Sulawesi mengalami kejadian horor. Itu ceritanya gimana? Oh ya, kalau itu setelah yang selesai yang Padang Timor Leste, kami udah kembali ke Padang. Tahun depannya di 2022 kami riding tujuannya untuk keliling Pulau Sulawesi. Nah, jadi dari Padang kami riding sampai Surabaya, nyebrang ke Makassar. Makassar mulailah start jalan ngarah ke Palu. Nah, dari Palu itu kita mengarah ke pertamanya ngarah ke arah pantai timur. Pantai timurnya Sulawesi itu lewat namanya kebun kopi. Daerah kebun kopi yang orang-orang sana udah wanti-wanti. Wah, nanti hati-hati di sana gini. Soalnya di situ ada Wentira, pintu masuk ke Saranjana yang katanya bisa nembus ke yang Kota Baru yang di Kalimantan. Itu warga lokal bilang gitu? Warga sana bilang, teman-teman semua biker-bikers, bahkan dari Makassar pun sudah bilang, nanti kalau lewat sana agak hati-hati ya, jangan sampai pikiran kosong atau apa gitu-gitu katanya. Karena ada kota Wentira? Iya, jadi di Wentira itu kayak pintu masuk ke kota gaibnya. Menurut warga lokal nih? Warga lokal. Oke. Nah, jadi kita udah siap-siap lah. Udah juga awalnya nggak tahu lah ya? Nggak tahu soal itu sama sekali gitu. Wentira tuh kayak gimana pas lewat? Kebetulan waktu kami lewat itu mereka itu jadi kayak ada warung-warung di sekitar situ, ada bekas longsor. Pas baru longsor. Jadi mungkin pintu masuknya juga ikutan longsor apa gimana nggak tahu juga. Tapi di situ sih aman. Hutan tapi? Iya, dia jalur perbukitan terus jurang sebelah sini bukit. Lewat pagi, siang? Pagi waktu itu. Okay. Kami lewatnya pagi karena berangkat dari Palunya pagi. Masuk lewat situ, kebun kopi, terus sampai Topoli ya, apa namanya? Nah, Toboli. Berjalanlah ke arah utara. Arah utara terus sampai di lekukan yang lehernya huruf Sulawesi itu ada satu kota raya. Nah, dijemput tuh sama teman-teman biker di sana. Sempat mampir ke base campnya mereka dulu, lalu diajak naik ke Pasir Putih nih, namanya Bukit Pasir Putih. Jadi itu tuh ngarah ke memang di jalur yang akan kami tuju menuju ke kota Toli-Toli, melewati pegunungan Tinombala ini. Nah, di puncaknya itu kita berhenti. Jadi target kami berangkat dari Palu itu jam 6 sore sudah sampai di kota Toli-Toli. Nah, karena ketemu sama teman-teman bikers Kota Raya, ngobrol di base camp, lalu diajak ke puncak Pasir Putih ya namanya. Pemandangannya cakep sekali banget. Jadi kita tuh yang terlena ngopi. Ada teman yang dari bawah bawa gorengan, ya udah ngobrol. Tahu-tahu udah jam 6. Harusnya jam 6 sampai Toli-Toli, jam 6 kami masih di situ. Udah jam 6 nanti kemalaman. Yuk kita jalan gitu kan. Nah, teman-teman situ udah Om nanti aja bentar lagi lewatin maghrib. Kami karena ya udahlah nggak apa-apa, nanti kalau lewat maghrib nunggu lagi jam berapa kami sampai di Toli-Toli. Nggak apa-apa, kami langsung jalannya sekarang gitu. Nah, mereka sebenarnya udah lihat-lihatan tuh, saling lihat-lihatan gimana ya. Tapi akhirnya mereka ini, ya udah Om hati-hati. Tapi kalau nanti ada apa-apa cepat telepon kami ya gitu. Nah, saya nggak mikir yang mistis-mistis, saya mikirnya begal atau apa gitu kan. Atau jalannya longsor atau apa. Oh iya, aman. Lewatlah kami jalan. Di situ, nah keluar dari situ masih agak nanjak dikit, baru turun lagi. Itu sudah langsung vibe-nya langsung berubah. Karena suasana hutan itu dia udah jadi masuk hutan lindung. Di sana, hutan lindung apa saya lupa namanya. Nah itu udah langsung vibe-nya udah beda dan
tiba-tiba lagi saya lagi riding, tiba-tiba saya dengar kayak di telinga saya itu deket, tapi kayak orang jauh, tapi suaranya itu jelas di telinga, kayak manggil. Saya diam nih, nah, dari hutan nih. Udahlah, saya diam aja. Terus masih jalan, terus di depan itu ada bengkolan. Jadi ini bukitnya sebelah kiri hutannya. Itu tuh kayak tebing gitu kan. Ada satu rumah. Rumah itu saya pikir, lihat awalnya itu kayak rumah yang layak huni. Yang ya ada orang tinggal lah, dirawat. Oh, ada juga orang tinggal sini. Udah saya cuek, belok. Begitu belok, dari arah rumah itu suara yang sama terdengar lagi. Sinilah. Langsung ini, ngebayang, masih terbayang saya suaranya. Cowok? Cewek. Suara cewek. Sinilah gitu kan. Saya ngelihat, nah rumah yang tadi itu, saat yang saya ngelihat kedua kalinya, itu sudah rumah yang reot. Oh, beda rumahnya nih? Berubah? Ya. Saya, udah saya diam aja tuh, karena ini udah nggak bener nih. Jalan, dari depan lagi suaranya. Mampirlah dulu. Udah saya diam aja, nggak saya jawab. Saya juga nggak ngomong ke istri, saya diam aja jalan. Nah akhirnya tuh lewat tuh, masuklah, udah mulai nurun jalannya, terus ada jembatan beberapa. Lewat, terus mulai berkabut, gelap, saya hidupin lampu kabut segala macam. Sampailah kami di bawah, keluar dari hutan lindungnya dulu, mulai ada rumah-rumah penduduk. Masih nurun lagi, baru sampai ke jalur yang mengarah ke Toli-Toli. Sampai malam itu tuh masih yang belum gimana. Saya juga cuman cerita sama dia. Oh, udah cerita soal yang suara. Oh, ya udahlah, ini udahlah, yang penting udah lewat, aman kita. Terus pas paginya, pas mau berangkat, kita bahas lagi tuh. Ya, membosankan sekali jalan turunnya kemarin. Mana jembatannya tiap bentar, saya bilang kan. Muter jalan belok kiri muter jembatan lagi, jalan belok kiri muter jembatan lagi. Terus dia bilang, mana ada? Dia bilangnya, nggak ada. Iya, dari awal itu kan begitu kita turun, itu jembatan tiap bentar, jembatan. Mana jembatan yang mirip-mirip lagi? Saya bilang, enggak, jembatan paling 5 atau 6 katanya. Enggak, pokoknya berantem lah, berdebat kami pagi itu. Akhirnya udah, biar aman nih, saya telepon teman-teman yang di Kutaraya. Boleh dicek, itu Om Adi namanya. Nah mereka lagi ngumpul kebetulan. Ini kalau tuh dari tempat kita kemarin itu sampai ketemu keluar hutan lindungnya, sampai ketemu rumah penduduk yang pertama, itu ada berapa jembatan ya? Nah dia langsung yang, jembatan? Langsung dia bilang ke teman-teman kan, Om Riki nanya jembatan nih. Mereka langsung ribut tuh di belakang. Terus dia nanya, emang kenapa Om? Enggak, soalnya istri bilang jembatannya cuma 5. Enggak, saya nanya, jadi gimana, ada berapa jembatan? Ya paling 5 Om. Oh ya, terus dia nanya, kenapa? Ya saya lewatnya kayaknya jembatannya banyak banget. Langsung yang di belakang tuh langsung ketawa. Udah biasa itu Om, di situ paling sering katanya. Itu bahkan ada yang pernah, ini saya cerita lagi, saya dipanggil. Wah itu mah udah biasa Om. Saya malah pernah bener-bener nama saya lengkap-lengkap dipanggil. Nggak tahu siapa yang manggil katanya. Di situ. Nah, terus dia bilang, makanya kemarin itu sebenarnya kami suruh Om setelah maghrib, biar aman, karena kalau maghrib jangan lewat situ. Cuman kan Om keras kemarin, pengen jalan, ya udah. Oh, iyalah gitu. Akhirnya ya udah, maksudnya itu benar-benar ternyata daerahnya memang daerah seperti itu. Nah, dikonfirmasi lagi di YouTube kami pernah ceritakan soal itu, tapi saya tidak deskripsikan jembatan yang saya muter itu seperti apa. Nah, di komen, ada beberapa komen lain dari orang yang berbeda yang bilang bahwa, oh iya saya pernah lewat situ di jembatan yang begini, saya pernah lihat ini. Ada di... Pernah lihat apa? Ada yang rata-rata bilangnya lihat nenek-nenek. Nenek-nenek. Kayak gimana disebutnya? Pokoknya kayak lihat, diam aja si nenek itu di jembatan. Saya lupa komen pastinya kayak gimana, tapi bisa dilihat di video cerita kami. Dan si orang ini mendeskripsikan jembatan itu persis seperti yang saya lihat, yang saya muter-muter itu. Padahal saya nggak ceritakan deskripsi jembatannya yang mana, seperti apa. Jadi itu terkonfirmasi bahwa memang ya berarti jembatan yang satu itu memang ya tanda kutipnya lah gitu.
Jadi banyak orang lain yang mengalami di jembatan itu juga. Ada juga yang diputar sama seperti saya serombongan malah. Jadi dia komen, dia bilang bahwa dia ngerokok di situ, istirahat, habis itu taruh rokoknya, habis itu jalan muter lagi, habis itu dia berhenti lagi, dilihat itu rokok dia tadi, puntong rokok yang dibuang tadi itu. Akhirnya dia permisi, baca doa, dia jalan, baru lepas. Jadi di jembatan itu juga deskripsi jembatannya persis seperti yang saya alami. Itu yang aduh. Nah, di saat yang sama berbeda cerita. Kan istri saya bilang dia ngelihatnya jembatannya normal jumlahnya. Nah, ternyata dia ngalamin hal yang berbeda. Oh iya. Nah, kalau Uni ngalamin apa saat itu? Nah, jadi pada saat masuk itu ke dianya dulu ya. Masuk mana nih? Masuk hutannya tadi, masuk hutan lindungnya itu. Yang dia cerita dia dipanggil-panggil itu, ini setelah dia cerita ya, baru saya ngambil kesimpulan, oh kenapa dia seperti ini. Jadi posisi saya boncengan di belakang, saya ngelihat dia itu gini-gini, celingak-celinguk gitu, gini. Nah sementara kan kita pakai intercom ya, kita bisa komunikasi dari situ. Sebelumnya kita itu nyanyi bareng, nyanyi rohani lah istilahnya gitu, maksudnya supaya kita terhindar dari segala yang jahat gitu. Tiba-tiba dia berhenti, saya doang yang nyanyi. Ketika saya doang yang nyanyi, saya lihat dia di depan kayak gini, sudah. Setelah dia cerita itu, baru saya ngambil kesimpulan, oh jangan-jangan ketika itu dia dipanggil-panggil, makanya dia noleh-noleh. Saya nyautin dia di intercom, dia nggak jawab. Ya jadi ternyata dia tuh ngajak saya ngobrol. Tapi nggak dengar. Saya nggak. Kayaknya dia nggak dengar. Dia udah diam-diaman aja sepanjang itu. Tapi dia ngajak ngobrol terus. Ini ternyata begitu. Dah, oke. Lalu karena pengalaman di Flores saya tidak ngambil dokumentasi, dari awal masuk hutan lindung itu, oke, saya beranikan diri, saya bilang pokoknya sama semesta yang di sana lah ya, saya ngambil ini bukan untuk kuat-kuatan saya atau saya pengen berani-beraniin diri, enggak, tapi saya buat, ya bukan buat nantang, tapi buat dokumentasi saya, gitu. Mulai dari palang selamat datang di hutan lindung, itu saya ambil. Terus pokoknya masuk dalam hutannya itu saya ambil terus. Saya ambil. Pokoknya sampai di pintu selamat jalan. Selamat jalan terakhir. Dan di jembatan yang itu pun juga saya ambil. Yang jembatan yang saya bilang. Jembatan yang dibilang cerita itu. Tapi singkat cerita sampai di Padang. Sudah sampai di Padang kan saya ngedit sesuai dengan timeline perjalanan kan. Jadi kita udah nyampe di Padang, videonya baru tayangnya baru sampai mana gitu kan. Nah ini sudah yang mau dari Palu ke sampai Toli-Toli, saya ngedit lah. Oh nih kita ada tuh videonya kita di Pasir Putih tuh sama teman-teman. Ada jalan mulai jalannya ada. Habis itu kan kami pakai GoPro. Nah keanehan yang pertama saya rasakan adalah saya lihat video waktu kami masuk hutan itu kondisinya masih terang. Kondisinya masih terang. Sementara kan si GoPro ini terkenal kalau low light dikit aja dia udah gelap tuh, nggak kelihatan apa-apa. Padahal udah di atas maghrib ya? Sebenarnya masih terang. Tapi saya ingatnya itu udah gelap banget. Dan di video yang terekam itu saya memang sudah hidupin lampu tambahan. Lampu tembak saya udah hidupin. Nggak ada lampu di jalanan? Nggak ada. Jadi saya jarang hidupin lampu tambahan kalau memang nggak gelap banget. Nah waktu itu saya sudah hidupin, padahal ternyata masih terang, masih ketangkap sama GoPro lah. Saya ingat saya udah gelap banget. Itu keanehan yang pertama. Lalu keanehan yang kedua adalah saya sampai marahin dia. Kok kamu nggak ngerekam selama di dalam hutannya? Karena video GoPro itu kan ada angkanya, nomor filenya, itu kan urutan. Jadi anggaplah nomor 24 palang selamat datang, nomor 25-nya sudah selamat jalan. Nggak loncat sama sekali, nggak ada file yang korup. Kalau korup kan pasti nomor filenya loncat kan. Ini urutan, tapi nggak ada. Terus saya marahin dia. Kamu gimana sih? Sepanjang itu ada urutan ini. Ada kok. Ya, saya ngerekam katanya dia bilang. Iya, ada air terjun kan yang sini. Ini kok kamu nggak ngambil yang ini? Ada katanya. Lah ini videonya mana? Jadi beneran yang gimana ya? Jelasinnya. Ketika dia ngasih tahu itu tuh, saya yakin banget karena ketika mencet kan kelihatannya merahnya recording gitu ya. Oke. Habis itu saya lihat lagi ketika di GoPro itu ada ya. Oke. Matiin. Di record lagi. Oke. Pasti saya yakin 100% itu ada. Terus saya bilang sama dia, apa jangan-jangan yang di dalam itu nggak mau diekspos ya?
nggak mau direkam apapun, sehingga dia cuma kasih kita video dari datang sampai pulang. Gitu doang. Dia beneran filenya itu nggak lompat, nggak ini urutan itu. Jadi dokumentasi di dalam itunya nggak ada sama sekali. Dan itu ketahuannya setelah sampai di Padang. Jadi yang nggak masuk akal. Berarti ini ngalamin kejadian horornya setelah melintasi kota Wentira tuh? Ya. Oke. Berapa jauh dari Wentira itu? Lumayan jauh sih. Oh, lumayan jauh. Lumayan jauh, ada berapa jam riding lah. Gitu. Nggak tahu kalau berhubungan juga ya, tapi kalau saya sih ininya ya karena memang dari teman-teman yang komen, terus ada juga teman bikers lain yang pernah lewat sana juga ngalamin hal yang ini juga, ya saya pikir ya mungkin itu, dan mungkin ditambah dengan tragedi pesawat dulu yang itu ya mungkin menambah apa di situ, nggak ngerti juga. Ya ini fenomena yang dialami sama teman-teman berdua ya, dimana kan touring pasti ngapain nyari hantu ya, pasti kan pengen nikmatin sensasinya gitu, apalagi mungkin sambil dengerin lagu tuh kalau naik motor pemandangan indah kan enak banget gitu. Tapi ternyata ada juga nih fenomena-fenomena di luar dugaan yang selama touring tuh ketemu. Jadi udah berapa tempat itu touring tuh? Semua Indonesia sudah pernah? Kami untuk Indonesia tinggal Maluku sama Papua yang belum. Oh wow. Sisanya Sumatera, Jawa, Bali, sampai itu Timor, Kalimantan udah keliling semua juga, sampai Malaysia, Brunei, Sulawesi udah semua. Iya ya. Ini kalau aku gitu ya, udah ya. Misalnya naik motor agak jauh gitu, kadang Boyo nih suka gimana gitu. Suka gitu nggak? Pinggang. Iya, kayak aduh pegel nih gitu. Oh, mungkin satu motor yang dipakai nggak sesuai sama postur tubuh. Oke. Jadi kalau posisi riding kan menentukan nyaman nggak nyamannya. Oke. Dan ya pilihan motor sih ngaruh. Cocok sama saya belum tentu cocok sama Mas Fajar. Karena postur tubuh kita beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh disiplin setiap 2 jam itu harus berhenti, istirahat, turun dulu dari mobil. Oh, setiap 2 jam ya? Setiap 2 jam ya, tergantung lah. Kalau agak mendung, sejuk, ya udah 3 jam masih oke. Tapi ya itu. Oh, itu tipsnya ya? Dia berhenti, turun, minum, lurusin pinggang, jalan lagi gitu. Nah, tips yang terakhir ya bawa yang tukang pijitnya. Oh itu ya, makanya nggak pegel ya. Iya itu dia, itu tips terakhirnya belum ada itu. Oke deh kalau gitu ya. Sekarang rencana touring kemana lagi? Kita planning mungkin mau keliling ASEAN dalam waktu dekat. Wow. Masih motoran. Masih motoran ya? Ya. Oke deh kita doain semoga lancar-lancar. Tapi kalau touring gitu bawa bendera Indonesia nggak sih biasanya? Kalau ke luar negeri kita bawa. Kemarin kita Malaysia Brunei kita bawa bendera merah putih, wajib. Wajib ya, siap-siap. Oke deh kita Nasionalisme. doain lancar-lancar semua buat udah Ricky ya. Sorry tadi salah di briefing bilangnya Rifki atau Ricky ya. Sama Unifoni. Semoga Makasih. semoga nggak ada ini lagi atau harus ada cerita lagi. Oh, kalau ada Jangan lah nanti ya. datang lagi ke sini. Iya, jangan, semoga nggak lagi lah. Iya ya. Makasih ya, sukses selalu, lancar Sama-sama. selalu kegiatannya. Itu ya guys, akhir dari episode ini. Semoga kalian bisa ambil baiknya, buang buruknya. Dan dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Karena balik lagi, setiap daerah itu ya punya kepercayaannya masing-masing gitu. Kita sebagai orang yang lewat ke sana, ya tentunya kita tidak bisa menjudge kepercayaan si orang-orang lokal tadi. Justru dengan kita datang ke sana, kita belajar bahwa ternyata kehidupan ini sangat beraneka ragam gitu, termasuk kepercayaan. Dan kalau kita keliling Indonesia, tentunya pemandangan alamnya pasti sangat indah. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.